Asal-usul Kabupaten Mandailing Natal yang biasa disingkat jadi Madinah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan punya sejarah panjang jo budaya dan baragamo. Wilayah ko dihuni de orang Mandailing, suku nan termasuk bagian dari suku Batak, tapi punya pengaruh budaya Minangkabau nan kuat. Dari segi sejarah, kata Mandailing diyakini berasal dari kata Mandaholing dan merujuk ke satu kerajaan tua dan mencakup wilayah dari Padang Lawas sampai selatan Sumatera Barat. Istilah ko muncul dalam kitab Negara Kertagama karya MPU Prapanca abad keempat Baleh dan menyebutkan ekspedisi Majapahit ke Sumatera. Waktu zaman Belanda, Mandailing Natal masuk dalam wilayah Tapanuli Selatan, tapi karena perubahan administratif, Mandailing Natal diresmikan sebagai Kabupaten Otonom tanggal 9 Maret 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Baleh tahun 1998. Orang Mandailing Natal punya sistem kekerabatan patrilineal, memakai marga sebagai identitas sosial, contohnya Nasution, Lubis, Pulungan, dan lain-lain. Tradisi Dalihan Natolu atau Mora Kahanggi anak Boru jadi dasar hubungan sosial masyarakatnya. Dari segi budaya, Mandailing Natal punya banyak warisan seni dan adat, salah satunya Gordang Sambilan, musik tradisional yang dipakai untuk acara penting. Banyak adat yang dipenuhi nilai budaya dan agama dan mencerminkan identitas beradat dan taat beribadat. Letak geografis Mandailing Natal. Madinah berada pada koordinat 0 derajat 10 sampai 1 derajat 50 lintang utara dan 90 derajat 10 sampai 100 derajat 10 bujur timur. Luasnya kurang lebih 6.134 km atau 8,4% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Wilayahnya terdiri dari perbukitan, bukit barisan, sampai daerah pesisir di Kecamatan Batahan, Natal, dan Muara Batanggadis. Suhu udara di Mandailing Natal 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban 80 sampai 85%. Visi dan misi Mandailing Natal. Visinya, Mandailing Natal maju, sejahtera, dan berbudaya. Artinya, Madinah ingin maju, masyarakatnya sejahtera, dan budaya dijaga. Visi pendidikannya unggul dalam prestasi, disiplin, cinta lingkungan, dan berakhlakul karimah berlandaskan iman dan takwa. Misinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan ekonomi, melestarikan budaya Mandailing, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan dan pelatihan. Asal-usul marga Nasution. Nasution adalah salah satu marga nan ada di suku Batak, Mandailing, dan Angkola. Berasal dari kawasan Mandailing Godang, marga ko punya sejarah panjang dan kuat. Kaitannya jo identitas, jo sistem sosial masyarakat Mandailing. Dari cerita rakyat Mandailing, marga Nasution berasal dari orang yang namanya Sibarwar, anak yang ditamuan dirimba oleh Sultan Pulungan. Orang yang punya kuasa di situ. Waktu alah gadang, Sibarwar menunjukkan kemampuan luar biasa, lalu mendirikan kerajaan di Penyambungan Tonga. Diangkat sebagai raja jo gelar Sultan di Aruna Saktion. Dari gelar iko lahirlah marga Nasution. Ada sejarawan yang berpendapat
Marga Nasution punya hubungan jo kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Katanya anak Sultan Pagaruyung Batara Payung Tuanku Raja Nan Sakti merantau ke Mandailing lalu mendirikan suku baru. Anak cucunya menerima marga Nasution sebagai identitas keluarga. Sumber lain menyebutkan Nasution adalah keturunan Empu Somba di Bata, nenek moyang orang Batak yang berasal dari kawasan Toba. Bagas Godang adalah rumah adat orang Mandailing. Rumah ko berbentuk persegi panjang, ditopang kayu besar ganjil, punya ruang depan, tengah, dapur, dan kamar dibangun dari kayu. Punya kolong, tangga ganjil, dan atap tarup seperti pedati bersebelahan. Rumahku adalah rumah pusako, tempat tinggal Raja Adai, dan jadi pusat pemerintahan Adai di dalam nagari. Dahulunya, orang Mandailing punya sistem Adai yang dipimpin Dek Rajo, yang disebut Luat. Di sinilah Bagas Godang dibangun sebagai istana Rajo, tempat mencari keputusan, urusan Adai dan musyawarah. Sepo Godang merupakan balai musyawarah Adai, tempat pertunjukan seni, tempat belajar Adai, dan lain sebagainya. Adai perkawinan Mandailing. Perkawinan orang Mandailing dipengaruhi oleh budaya Islam karena banyaknya pengaruh Minangkabau di selatan Sumatera Utara. Sistem kekerabatan tetap berlandaskan dalihan Natolu, yakni kahanggi salah satu memperhatikan dalam keluarga. Anak boru garis keturunan dari pihak namanya Rikan. Mora saudara laki-laki dari ibu dipandang tinggi. Tahapan adik pernikahan Mandailing yang pertama menyapai boru. Maksudnya masa pendekatan oleh calon laki-laki. Yang kedua mengaririk boru. Pihak keluarga laki-laki mencari tahu latar belakang si boru. Yang ketiga pada Meshata, kedua pihak mulai berdialog soal lamaran. Yang keempat patobang hata, lamaran resmi bawaan sirih, gambir, burangir, dan sebagainya. Yang kelima menulak serek, penyerahan mas kawin. Yang keenam mengalehin mangan pamunan, maksudnya makan di bajamba sebelum anak gadis ditinggalkan rumah. Yang ketujuh horja haruan boru, acara adat di rumah calon laki-laki. Yang kedelapan market haruan boru, musyawarah pembagian tugas selama pesta. Yang kesembilan mengalu-alu boru dan menjahit boru atau arak-arakan pengantin. Yang ke-10 pandai gondang, maksudnya mainkan gordang sambilan. Yang ke-11 matani horja, puncak pesta adat. Yang ke-12 tapian raya, prosesi ko dilakukan sebagai lambang pembersihan diri dari sifat-sifat yang kurang baik sebelum masuk ke kehidupan baru. Yang ke-13 mengalehin goar. Mengalehin goar adalah proses pemasangan gelar adik ke laki-laki dan alah menikah. Yang ke-14 mengupah. Mengupah adalah profesi paling puncak dan bentuknya penyampaian doa dan petuah adat dari nenek mamak ke pengantin. Petuah ditunjukkan untuk mendoakan kehidupan rumah tangga dan rukun dan barokah. Acara ko jadi lambang sukacita karena semua prosesi Allah dilalui. Gordang sambilan adalah alat musik tabua yang terdiri dari sambilan beduk dan punya ukuran berbeda-beda. Biasa dipakai dalam acara rajo-rajo seperti baralek rajo atau penyambutan tamu penting. Dulu dipakai di alun-alun Bagas Godang, kini sering dipakai dalam acara umum. Alat iko alah diakui sebagai warisan budaya Indonesia jo diteliti di ahli etnomusikologi dunia. Biasanya gordang sambilan dipakai dalam acara baralek di adat Mandailing.
Keunikan baju barale adat Mandailing. Baju barale atau pakaian pengantin adat Mandailing punya ciri khas dan menonjol jo unik, dan membedakannya dari pakaian adat daerah lain. Baik pengantin laki-laki maupun perempuan memakai pakaian yang mencerminkan nilai-nilai budaya Mandailing dari filosofi Dalihan Natolu. Tortor adalah tarian adat Mandailing dan dulunya bukan tarian hiburan, tapi bagian dari upacara adat mergondang atau mainkan gondang. Tortor dilakukan oleh dua kelompok, manortor atau penari utama atau biasa disebut mora, mengayapi sebagai pendukung atau biasa anak boru berdiri di belakang mora. Gerakan tortor punya makna dan nilai spiritual nan dalam. Misalnya, telapak tangan anak boru diletakkan di bawah bahu mora, lambang doa dan penghormatan. Posisi ini mencerminkan Dalihan Natolu, yaitu mora kahanggi anak boru. Jenis tortor diantaranya tortor suhut, tortor raja, tortor naposo nabuli bulung, tortor panusunan bulung. Muncak adalah seni bela diri tradisional Mandailing dan mirip dengan silek di Minangkabau. Beda utama dari silek, muncak selalu diiringi musik. Permainan tradisional anak Mandailing. Yang pertama, alioma. Permainan nyumput-nyumputan dan mirip peta umpet dimainkan anak-anak di halaman. Penjaga akan hitung pakai bahasa daerah. Misalnya, sada, dua, tolu, opat. Kalau pemain berhasil sampai benteng, akan teriak alioma. Yang kedua, ingke-ingke. Permainan melompat di atas kotak gambar di tanah. Alatnya disebut gacuk. Ingke-ingke dari kata jinjit. Dalam bahasa Mandailing, bermainnya sambil melompat jinjit satu kaki. Yang ketiga, ye. Permainan lompat tali karet. Pemain melompat sambil memegang baju supaya karet tidak jatuh. Yang keempat, marsimbak. Versi Mandailing dari permainan bola diganti batu kerikil. Pemain harus lempar satu ke atas, ambil batu lain di tanah, terus tangkap di batu udara. Dan permainan lainnya. Cerita rakyat Mandailing. Sampurago adalah cerita anak yang durhaka ke orang tuanya. Ajaran yang dapat dipetik, cerita iko menagih orang untuk tak lupa jo asal usul, bakti ke orang tua dan hendak sombong dek harta. Karena Allah akan menunjukkan balasan ke orang nan durhaka.